Di masa depan, bumi hancur akibat perang nuklir yang dahsyat. Selama ribuan tahun, bumi berubah menjadi debu. Bangunan-bangunan berserakan hancur lebur. Makhluk-makhluk hidup yang terkena radiasi bermutasi menjadi monster. Manusia yang berhasil selamat tinggal di satu-satunya kota yang masih tersisa di muka bumi. Di kota ini, rakyat miskin disuruh kerja paksa oleh penguasa. Di kota ini tidak ada polisi maupun tentara. Satuan militer yang ada hanyalah militer kerajaan dan pasukan gereja yang dipimpin oleh Patriark Johann. Di kota ini pula, gereja yang seharusnya melindungi penduduk malah mendukung penguasa menindas rakyatnya. Di tengah keputusasaan, datanglah wanita misterius dari luar kota yang bernama Grey Alice. Grey bisa membantu semua orang yang datang meminta bantuan padanya. Grey tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya, baik kaya maupun miskin. Grey selalu membantu mereka. Mendengar aksi Grey ini, Patriark merasa kalau cepat atau lambat, Grey pasti akan memiliki banyak pendukung. Patriark mencurigai kalau Grey ingin mengajak rakyat untuk melakukan pemberontakan. Patriark pun memerintahkan asistennya, Ash, untuk menghukum gantung Grey. Pihak gereja menuduh Grey sebagai penyihir yang bersekutu dengan iblis yang harus dihukum mati. Singkat cerita, Ash dan anak buahnya menangkap Grey dan menghukum gantung Grey di hadapan semua orang. Ash mengancam semua orang jika berani menantang gereja, mereka semua akan bernasib sama seperti Grey. Setelah menendang pijakan kaki Grey, Ash dan anak buahnya kemudian pergi. Grey lalu menghipnotis salah satu anak buah Ash dengan menatap matanya. Grey bisa menciptakan ilusi yang mempengaruhi orang itu untuk membebaskan dirinya. Grey pun akhirnya berhasil kabur. Sadar kalau Grey telah kabur, Ash kemudian kembali. Ash yang marah langsung membunuh anak buahnya karena membiarkan Grey kabur. Ash dan anak buahnya pun langsung mencari Grey. Dengan gesit, Grey mengalahkan satu persatu anak buah Ash. Grey kemudian muncul menodongkan pisau di leher Ash. Grey lalu membalas dengan menggantung Ash seperti yang dilakukan Ash terhadap dirinya. Grey pun kemudian berjalan pergi melewati penduduk yang dari tadi melihat aksinya. Semua penduduk pun bersorak. Mereka semua yakin kalau Grey bisa menolong mereka dari penindasan. Singkat cerita, Grey kembali ke dalam markasnya. Sebelum menaiki tangga, Grey selalu memberikan uang kepada pengemis tua yang duduk di tangga. Meskipun buta, pengemis itu tahu kalau yang memberinya uang adalah Grey. Karena hanya Grey satu-satunya orang yang memberinya uang sejak pengemis itu masih kecil hingga saat ini. Pengemis itu pun bingung kenapa suara Grey masih tetap sama seperti dahulu saat dia masih kecil. Meskipun sudah lebih dari 70 tahun tinggal dengan Grey, Grey tidak pernah menua sedikit pun. Beberapa saat kemudian, beberapa orang datang menemui Grey di dalam markasnya. Mereka adalah Ratu Melanie, kepala pengawal yang bernama Jerais, dan beberapa pasukan kerajaan. Ratu kemudian meminta Jerais dan anak buahnya untuk keluar ruangan karena dia ingin berbicara empat mata dengan Grey. Ratu kemudian mengungkapkan maksud kedatangannya ke sini. Ratu meminta tolong kepada Grey untuk membantunya mendapatkan kekuatan menjadi monster serigala. Ratu mendengar kalau di luar sana ada manusia yang bisa berubah menjadi monster serigala. Ratu ingin mendapatkan kekuatan itu. Ratu kemudian memberikan sejumlah uang untuk Grey sebagai imbalan. Grey yang tidak bisa menolak siapapun akhirnya menerima tawaran itu. Grey berkata kalau dia akan menyewa seorang pemburu untuk mencari manusia serigala yang dimaksud dan kemudian mengambil kekuatannya. Grey akan mulai bergerak sekarang juga karena manusia serigala hanya bisa diambil kekuatannya saat bulan purnama yang akan terjadi dalam 6 hari lagi. Setelah Ratu kembali ke dalam istana, Jerais datang menemui Grey. Jerais yang tahu kalau Ratu ingin mendapatkan kekuatan manusia serigala meminta Grey tidak mengabulkan permintaan Ratu sebelumnya itu. Jerais tidak ingin Ratu menderita dengan kekuatan sebesar itu. Sebagai imbalannya, Jerais memberikan arloji emas yang merupakan benda paling berharga miliknya. Grey yang tidak bisa menolak permintaan siapapun yang datang kepadanya akhirnya menerima permintaan Jerais itu. Grey berjanji akan mengabulkan permintaan Jerais, yaitu menggagalkan rencana Ratu yang ingin menjadi monster serigala. Grey kemudian bermeditasi untuk melacak keberadaan manusia serigala incarannya. Grey melihat ada banyak tengkorak berserakan di mana-mana. Grey juga merasakan kalau manusia serigala itu sangatlah kuat dan selalu membantai semua orang yang mendatanginya. Di tempat lain, seorang pemburu yang bernama Boyce datang ke kota. Di tengah jalan, Boyce dihadang oleh beberapa begal yang ingin merampoknya. Boyce pun langsung membantai mereka semua seorang diri. Di dalam istana, Ratu Melanie kesal melihat suaminya, sang raja yang sakit-sakitan dan tergeletak lumpuh di atas kasur. Menurut Ratu, raja yang lemah akan berbahaya bagi kekuasaan mereka. Diam-diam Ratu Melanie memiliki hubungan khusus dengan Boyce, sang pemburu. Ratu sangat terobsesi dengan orang yang kuat. Ratu berjanji jika dia bisa hamil dari anak Boyce, Ratu akan membunuh sang raja dan mereka berdua akan menguasai kota ini bersama-sama. Singkat cerita, Grey kemudian menemui Boyce di dalam bar. Grey memberitahu kalau dia ingin menyewa Boyce untuk membantunya pergi menuju markas manusia serigala yang ada di luar sana.
Boys pun memperingatkan kalau perjalanan menuju tempat itu sangatlah berbahaya. Tidak ada manusia yang bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup jika pergi ke tempat itu. Boys lalu bertanya kenapa Grey ingin pergi mencari markas manusia serigala. Grey pun menjawab kalau dia mendapat tugas dari seseorang untuk mengambil kekuatan manusia serigala. Boys kemudian berkata kalau dia tahu monster serigala yang dimaksud itu bernama Sardor. Boys juga tahu Sardor sang manusia serigala tinggal di Sungai Tengkorak. Grey pun meminta Boys mengantarnya pergi ke sana. Grey akan membayar Boys dengan arloji emas jika Boys bisa membantunya pergi menuju Sungai Tengkorak. Boys yang tertarik dengan arloji emas itu akhirnya bersedia membantu Grey. Tiba-tiba Ash dan anak buahnya datang untuk menangkap Grey. Boys kemudian melempar ular miliknya untuk mengalihkan perhatian, namun Ash dengan mudah membunuh ular itu. Boys dan Grey pun akhirnya berhasil kabur pergi ke luar kota. Singkat cerita, Ash langsung melapor kepada Patriark kalau Grey berhasil melarikan diri. Ash juga menangkap wanita pengemis buta yang tinggal di markas Grey. Ash menyiksa pengemis itu untuk memberitahu kemana Grey pergi. Pengemis itu akhirnya memberitahu kalau sebelumnya Ratu dan Jerais datang meminta bantuan Grey untuk mengambil kekuatan manusia serigala. Mendengar hal ini, Patriark pun murka karena Ratu ternyata bersekongkol dengan penyihir. Patriark yang haus kekuasaan kemudian memiliki ide. Jika dia bisa menangkap Grey, dia akan menyuruh Grey membuat pengakuan untuk menjatuhkan Ratu dari tahtanya. Dengan begitu, Patriark akan bisa merebut kekuasaan dari tangan Ratu. Di luar sana, di saat Grey dan Boys sedang beristirahat, tiba-tiba Grey terbangun melihat Boys mendekat membawa pisau. Grey pun langsung membalas mengacungkan pisau. Ternyata Boys mengeluarkan pisau untuk membunuh kalajengking yang ada di samping Grey. Boys pun berkata kalau dia bukan tipe orang yang suka menyerang dari belakang. Keesokan harinya, setelah seharian menjelajahi puing-puing, Boys mengajak Grey mampir ke rumah rekannya yang bernama Rose dan Mara. Mereka berdua sudah seperti keluarga bagi Boys. Saat sedang makan malam, Boys memberitahu untuk sampai di Sungai Tengkorak, mereka berdua membutuhkan waktu seminggu perjalanan. Grey pun berkata kalau mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka harus bisa sampai di Sungai Tengkorak saat bulan purnama muncul, yang akan terjadi 5 hari lagi. Mendengar hal ini, Boys pun menyarankan untuk mengikuti rel kereta api. Meskipun jalurnya sangat berbahaya, namun itu adalah jalur yang paling cepat untuk sampai di Sungai Tengkorak. Di tempat lain, Ash bersama pasukannya menaiki kereta tempur mengejar Grey. Di istana, Ratu yang mendengar ada pasukan gereja yang menggunakan kereta tempur tanpa izin langsung memanggil Patriark menghadap di istana. Dengan santainya, Patriark menjelaskan kalau dia sengaja mengirim anak buahnya untuk menangkap Grey Alice. Ratu kemudian salah tingkah. Ratu beralasan kalau seharusnya anak buah Patriark berjaga di kota untuk menertibkan kerusuhan yang semakin merajalela. Patriark kemudian menjawab kalau pemberontakan itu terjadi karena rakyat sudah tidak takut lagi dengan penguasa. Dan ditambah-tambah lagi, hingga kini Ratu belum juga hamil. Tidak ada kepastian siapa yang akan menjadi penerus raja yang saat ini sedang sakit-sakitan. Ratu yang kesal kemudian menyuruh Patriark untuk pergi. Setelah pertemuannya dengan Ratu, Patriark semakin yakin kalau Ratu telah bersekongkol dengan Grey. Patriark kemudian menyuruh Ash untuk menangkap Grey apapun yang terjadi. Patriark ingin menggunakan kesempatan ini untuk merebut kekuasaan dari tangan Ratu. Singkat cerita, Ash dan anak buahnya menangkap Rose dan Mara. Ash memaksa mereka berdua memberitahu kemana Grey Alice pergi. Awalnya Rose dan Mara menolak untuk memberitahu, namun Mara tidak tega melihat Rose yang terus-terusan disiksa. Akhirnya Mara memberitahu kalau Grey dan Boys pergi ke Sungai Tengkorak. Meskipun sudah diberitahu, Ash kemudian tetap membunuh Rose dan membakar rumahnya. Singkat cerita, Boys dan Grey tiba di lubang besar bekas ledakan bom. Mereka berdua harus menggunakan kereta gantung untuk menyeberanginya. Boys kemudian menemui rekannya yang merupakan operator kereta gantung. Ternyata orang yang dimaksud itu sudah tewas tergantung. Dari belakang, Ash dan anak buahnya kemudian datang. Ash dan anak buahnya memakai kacamata hitam agar tidak terkena hipnotis oleh Grey. Ash menyuruh Boys dan Grey menyerahkan diri, namun mereka berdua menolak. Ash kemudian memperlihatkan Mara yang diikat. Boys pun menyuruh Ash untuk membebaskan Mara, namun Ash malah membunuh Mara di hadapan Boys. Pasukan gereja kemudian maju menyerang Boys dan Grey. Boys dan Grey pun langsung melawan mereka. Boys yang emosi mencoba menembaki Ash, namun Ash dilindungi oleh anak buahnya. Melihat meriam kereta mulai menembak, Boys dan Grey pun berusaha menghindar. Seketika terjadi ledakan dahsyat. Beruntung Boys dan Grey berhasil selamat. Mereka berdua kemudian menaiki kereta gantung. Dari belakang, anak buah Ash masih terus mengejar. Ash kemudian menyuruh anak buahnya untuk memotong kabel kereta gantung. Kereta itu pun langsung oleng tergantung di seberang. Dengan susah payah, Boys dan Grey berusaha menaiki tebing. Dari jauh, Ash mengambil senjata sniper. Ash melepaskan kacamata dan langsung membidik Boys yang berusaha menaiki tebing. Ash pun berhasil mengenai lengan Boys.
Di saat Ash bersiap untuk menembak kembali, dari jauh Grey menghipnotisnya. Grey dan Boyce pun akhirnya berhasil kabur. Malam harinya, Boyce mengeluarkan peluru di lengannya. Boyce lalu meminta bantuan Grey untuk menjahit luka di lengannya itu. Boyce yang terlalu lemah itu pun akhirnya pingsan. Beberapa saat kemudian, Boyce sadar kembali. Boyce melihat lengannya sudah dijahit dengan rapi oleh Grey. Boyce yang masih emosi lalu berkata kalau dia akan membalas kematian Rose dan marah. Keesokan harinya, istana dikemparkan oleh kabar mengenai ratu yang positif hamil. Merasa kedudukannya sudah kuat dengan adanya pewaris tahta, ratu pun langsung membunuh sang raja. Di tempat lain, Grey dan Boyce sudah sampai di reruntuhan reaktor nuklir. Boyce memberitahu kalau di malam hari nanti, tempat ini akan dipenuhi oleh zombie yang haus darah. Namun karena tidak ada pilihan lain lagi, mereka berdua terpaksa masuk ke dalam reruntuhan reaktor nuklir untuk menghindari kejaran Ash dan anak buahnya. Boyce kemudian meminta bantuan Grey untuk menumpahkan semua minyak di dirijen mengelilingi mereka. Mereka berdua akan menggunakan api sebagai sarana berlindung karena satu-satunya kelemahan zombie yang ada di sini adalah api. Mereka harus cepat sebelum matahari terbenam. Singkat cerita, di saat matahari mulai terbenam, lampu-lampu yang ada di sana menyala secara otomatis. Melihat para zombie mulai datang mendekat, Boyce pun langsung menyalakan api. Api langsung berkobar mengelilingi Boyce dan Grey. Para zombie kemudian mengambil papan sebagai jembatan. Boyce kemudian meledakkan dirijen membuat zombie-zombie itu terpental. Namun ada satu zombie berhasil lolos dan langsung menyerang Boyce. Grey kemudian mengeluarkan senjatanya menyerang zombie itu. Boyce kemudian menendang zombie itu hingga perutnya tertusuk. Namun zombie itu masih hidup. Grey kemudian melempar senjatanya untuk melubangi dirijen. Ledakan hebat kembali terjadi. Hal itu berhasil membunuh zombie yang ada di sana. Dari atas, pemimpin zombie dan beberapa pasukan zombie kemudian melompat masuk ke dalam lingkaran api. Pemimpin zombie itu mencekik Grey. Pemimpin zombie itu berkata, seharusnya Grey tidak pernah kembali lagi ke sini. Grey yang terpojok kemudian menghipnotis pemimpin zombie itu. Setelah berhasil dihipnotis, pemimpin zombie itu menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Boyce. Grey kemudian berteriak meminta Boyce membantunya. Grey kemudian menembakkan api dari telapak tangannya. Semua zombie yang ada di sana pun langsung hangus terbakar. Setelah situasi kembali aman, Boyce takjub melihat kekuatan Grey yang luar biasa. Grey pun berkata kalau dia memiliki kekuatan untuk menciptakan ilusi. Namun meskipun hanya ilusi, rasa sakitnya akan sama seperti kenyataan bagi yang terkena ilusinya. Grey sendiri terlihat sangat kelelahan setelah mengeluarkan kekuatan yang barusan. Boyce lalu berkata, dia mendengar kalau pemimpin zombie yang tadi menyerang mereka ternyata mengenal Grey. Grey pun bercerita, dahulu kala sebelum mereka menjadi zombie, orang-orang itu meminta bantuan Grey untuk mencari harta karun di tempat ini. Setelah Grey mengantar mereka sampai di sini, orang-orang itu berubah menjadi zombie karena ketamakan dan keserakahan mereka sendiri. Grey pun sedih, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menolak permintaan mereka untuk mencari harta karun di tempat ini. Sementara itu, di kota, situasi semakin memanas setelah semua orang mendengar kabar kematian raja. Patriark lalu mengumumkan kalau ratu sedang hamil calon penguasa baru kota ini di hadapan para penduduk. Awalnya para penduduk yang marah hanya diam saja. Jaehaerys dan anak buahnya lalu mengacungkan senjata, memaksa semua orang untuk bersorak menyambut kehamilan sang ratu. Setelah kembali ke dalam gereja, Patriark pun sangat marah setelah mengetahui kalau ratu sedang hamil. Patriark curiga kalau bayi yang dikandung ratu itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Boyce yang saat ini sedang membantu Grey. Dengan hamilnya sang ratu, maka kekuasaannya akan semakin kuat. Patriark langsung menghubungi Ash, menyuruh Ash untuk segera menangkap Grey sebelum ratu menjadi terlalu kuat. Di tempat lain, Boyce memberitahu Grey kalau besok mereka akan tiba di Sungai Tengkorak. Grey pun menyuruh Boyce untuk pergi karena tugasnya sudah selesai. Grey kemudian menyerahkan arloji emas sebagai bayaran untuk Boyce. Namun Boyce menolak menerimanya. Boyce malah menyuruh Grey untuk menghentikan misinya yang ingin mengambil kekuatan Sardor, sang manusia serigala. Karena Sardor adalah makhluk yang sangat berbahaya, Grey tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Namun Grey tetap bersikeras untuk pergi. Grey tidak bisa mengingkari janji yang sudah dia buat. Grey pun bercerita kalau dia dikutuk untuk selalu membantu orang yang meminta bantuan kepadanya. Di dalam istana, Ratu Melangi sudah curiga kalau Patriark dan pasukan gereja sedang merencanakan untuk menggulingkan kekuasaannya. Ratu pun memerintahkan Jaehaerys untuk menyingkirkan Patriark sekarang juga. Di tempat lain, Boyce mengantar Grey menuju Sungai Tengkorak. Saat mereka memasuki terowongan, mereka mendengar suara kereta mendekat. Grey pun memiliki ide. Di saat kereta yang dinaiki Ash dan anak buahnya mulai mendekat, Grey berdiri di tengah rel menunggu kereta itu datang. Ash langsung menyuruh anak buahnya mempercepat laju kereta. Grey kemudian berlari menelusuri rel kereta itu. Ash langsung menelpon Patriark kalau dia akan segera menangkap Grey. Setelah keluar dari terowongan, Grey kemudian melompat. Ternyata rel kereta terputus.
Es menyuruh anak buahnya untuk menghentikan kereta ini, namun gagal. Kereta itu pun terjatuh ke dalam jurang dan meledak hancur berkeping-keping. Kre yang melompat kemudian ditangkap oleh Boys. Di dalam gereja, patriark yang marah karena Es gagal menangkap Kre berniat merebut tahta saat ini juga. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan pasukan gereja. Namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba Cerais datang. Cerais berkata kalau dia dan pasukannya sudah membantai semua pasukan gereja. Atas perintah sang ratu, Cerais menghukum mati patriark. Di tempat lain, Kre dan Boys akhirnya tiba di Sungai Tengkorak. Boys kembali berusaha membujuk Kre untuk membatalkan misinya ini sebelum Sardor muncul. Namun Kre masih bersikeras tetap melanjutkan misinya. Kre kemudian menyiapkan cakar perak untuk melawan Sardor, sang manusia serigala. Namun menurut Boys, cakar perak itu tidak ada gunanya, karena yang sudah-sudah orang-orang yang datang menggunakan senjata perak untuk melawan Sardor. Namun Sardor tetap membantai mereka semua. Malam harinya, hujan mulai turun. Bulan purnama pun akhirnya muncul. Namun Sardor tak kunjung datang. Tiba-tiba Boys mulai kesakitan. Perlahan-lahan tubuh Boys berubah menjadi manusia serigala. Ternyata selama ini manusia serigala yang dimaksud bukanlah Sardor, melainkan Boys itu sendiri. Boys yang sudah berubah menjadi monster serigala kehilangan kesadaran dan langsung mengamuk menghajar Kre. Kre pun berusaha melawan sekuat tenaga. Kre kemudian menghipnotis Boys dengan menciptakan ilusi burung gagak di saat bulan tertutupi awan. Kre pun berhasil membuat Boys tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Boys kembali sadar dengan tubuh yang diikat rantai. Kre kemudian berkata, sejak awal dia sudah tahu kalau Boys adalah sang manusia serigala yang dia cari. Di sepanjang perjalanan sebelumnya, Kre sudah mempelajari semua kelemahan Boys. Kre juga berhasil mengalahkan Boys bukan karena Kre lebih kuat, namun sebelumnya saat menjahit luka di lengan Boys, Kre sengaja memasukkan koin perak ke dalam tubuh Boys yang membuat Boys menjadi lemah. Kre lalu mengeluarkan pisaunya untuk menguliti tubuh Boys. Boys pun mencoba menahan Kre. Boys meminta Kre mengabulkan permintaannya. Bukankah sebelumnya Kre berkata kalau dia tidak bisa menolak siapapun yang meminta bantuan kepadanya? Boys berkata kalau dia kagum dengan kekuatan yang dimiliki Kre. Boys ingin berpetualang di muka bumi yang sudah hancur ini bersama Kre. Boys tahu kalau Kre sama seperti dirinya. Kre pasti merasakan kesepian karena mereka berdua adalah mutan yang dikucilkan oleh orang-orang sejak kecil. Kre pun bersedia mewujudkan permintaan Boys itu, namun ada syaratnya. Boys lalu berkata kalau dia tidak peduli dengan syarat itu. Bulan purnama kemudian kembali muncul, membuat Boys kembali berubah menjadi monster serigala. Kre pun langsung menguliti tubuh Boys yang masih dalam wujud monster serigala. Singkat cerita, setelah mengambil kulit Boys, Kre lalu memakamkan Boys dan meletakkan arloji emas di atas makam itu. Kre pun langsung kembali ke dalam istana untuk menyerahkan kulit monster serigala itu kepada ratu. Sesampainya di kota, Kre disambut oleh para penduduk yang senang melihat Kre kembali. Penduduk kota mengira kalau Kre akan membantu mereka melakukan pemberontakan. Semua orang pun mengamuk melawan pasukan yang berjaga. Kre kemudian menyerahkan kulit monster serigala kepada Cerais. Kre memberitahu jika ingin mendapatkan kekuatan monster serigala, ratu harus meneteskan darahnya ke kulit monster serigala ini dan kemudian memakai kulit monster serigala ini sesegera mungkin karena hari ini masih dalam siklus bulan purnama. Jika terlambat, maka kulit monster serigala ini akan menghilang. Cerais pun marah karena sebelumnya Kre berjanji padanya akan menggagalkan rencana ratu yang ingin mendapatkan kekuatan monster serigala. Kre pun menyuruh Cerais tidak usah khawatir. Jika Cerais tidak ingin ratu mendapatkan kekuatan serigala ini, Kre menyuruh Cerais memberitahu ratu kalau monster serigala yang dia kuliti ini bernama Boys. Setelah menyerahkan kulit monster serigala dan memberitahu kalau monster serigala yang dikuliti ini bernama Boys, bukannya senang, ratu malah sangat sedih karena kehilangan kekasihnya. Cerais pun menyuruh ratu tidak usah bersedih karena Boys hanyalah binatang. Mendengar hal ini, ratu yang emosi langsung membunuh Cerais. Di luar sana, para penduduk mulai memasuki istana melakukan pemberontakan. Ratu yang ketakutan itu pun akhirnya kabur tanpa memakai kulit monster serigala itu. Pagi harinya, kulit monster serigala kemudian menghilang. Kulit itu terbang kembali ke dalam markas Boys. Setelah kekuatannya kembali, Boys pun akhirnya hidup kembali. Boys kemudian menemui Kre. Boys marah karena Kre tetap mengulitinya. Kre pun berkata kalau dari awal dia sudah tahu Boys itu adalah simpanan ratu, jadi ratu tidak akan tega memakai kulit Boys. Kre juga sudah tahu kalau Boys akan hidup kembali setelah kekuatannya yang ada di dalam kulitnya itu kembali. Kre kemudian berkata kalau sekarang adalah saatnya dia akan menepati janjinya kepada Boys.